Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Khalifa Putri Zaki. Di sini saya bertugas dari pukul 8 pagi hingga 2 siang nanti. Apa benar dengan Ibu Rini? Iya, benar, Sus. Ibu kan hari ini sudah dibolehkan pulang oleh dokter. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi mengenai perawatan baru lahir ya, Bu, yang akan Ibu lakukan di rumah. Baik, Sus. Sus, saya mau bertanya tentang perawatan bayi baru lahir itu apa dan apa saja manfaatnya? Baik, Bu, terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan apa itu perawatan baru lahir dan apa saja manfaatnya. Perawatan bayi baru lahir adalah suatu tindakan untuk merawat dan memelihara kesehatan bayi ibu dalam keadaan pengobatan maupun pencegahan. Nah, manfaatnya itu yang pertama, mengurangi angka mortalitas dan mobilitas. Yang kedua, memelihara rasa percaya aman dan nyaman kepada bayi. Yang ketiga, agar sang bayi ibu tersebut dapat tumbuh kembang secara normal. Lalu, apa saja perawatan yang harus saya lakukan di rumah? Nah, untuk perawatannya itu Ibu bisa melakukan 9 perawatan. Yang pertama itu ada perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat ini sangat sederhana dilakukan, yaitu dengan cara membersihkan daerah sekitar tali pusat agar tetap bersih dan kering. Nah, sebelumnya Ibu jangan lupa mencuci tangan ya, Bu, terlebih dahulu. Nah, biasanya tali pusat ini akan lepas 1-2 minggu. Nah, nanti dia lepas, Ibu akan bungkus dengan kasa steril. Yang kedua, memandikan bayi. Nah, untuk memandikan bayi ini, Ibu menggunakan air hangat. Nah, untuk mengukur air hangat itu hangat atau tidaknya, Ibu bisa menggunakan siku tangan Ibu ya. Nah, untuk bayi yang masih tali pusatnya belum terlepas, itu kita bersihkan daerah sekitarnya ya, Bu, agar tali pusatnya tidak basah, karena kalau misalnya tali pusatnya basah bisa mengundang infeksi. Nah, lalu kita letakkan bayi ibu di atas anduk yang sudah dialasi oleh pelak, kemudian kita lepasi seluruh pakaiannya, habis itu kita selimuti dengan handuk agar tidak kedinginan. Kemudian kita basahi daerah wajah dari mata bagian terdalam sampai keluar, tapi tidak menggunakan sabun ya, Bu. Untuk bagian seluruhnya bisa menggunakan sabun. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan kemaluan. Setelah BAB dan BAK, Ibu bisa membersihkan kemaluan sang bayi dengan menggunakan wastafel yang sudah dibasahi atau gunakan mitu basah yang non alkohol agar tidak terjadi infeksi. Yang keempat, menjaga kehangatan. Nah, untuk menjaga kehangatan sang bayi ini, Ibu bisa memakai topi ataupun selimut. Nah, selalu posisikan bayi ibu menghadap ke arah payudara ibu. Lalu palingkan wajahnya dari salah satu payudara agar bisa bernafas. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar sang bayi itu bisa merasakan kehangatan dari sang ibunya langsung. Yang kelima, perawatan kuku bayi. Untuk perawatan kuku bayi tersebut, ibu bisa menggunakan puting kuku yang kecil dan dilakukan saat malam hari saat bayi tidur dengan hati-hati. Lalu yang keenam itu perawatan mata bayi. Nah, untuk perawatan mata bayi ini, Ibu menggunakan kapas yang sudah dibasahi, lalu bersihkan dari mata bagian dalam keluar. Nah, Ibu juga harus memperhatikan apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Jika ada, Ibu segera konsultasi ke dokter ataupun bidan. Yang ketujuh, perawatan telinga bayi. Nah, untuk perawatan telinga bayi ini kita menggunakan kapas yang sudah dibasahi, lalu kita bersihkan bagian telinga bagian luar dan lubang pintu masuknya. Jangan menggunakan korek kuping, takutnya bayi tersebut infeksi ya, Bu. Lalu ke-8, yaitu menidurkan sang bayi. Nah, untuk menidurkan sang bayi ini, Ibu harus memperhatikan suhu ruangan Ibu sekitar 21-22 derajat Celcius. Yang kedua, pijat singkat, yaitu pijat daerah lengan, badan dan kaki selama 15 menit. Yang ketiga itu taruh bayi atau letakkan bayi di posisi yang nyaman di box bayi, lalu tutup box bayi tersebut dengan kelambu. Nah, yang terakhir itu ibu harus memperhatikan pencahayaannya. Biasanya kan bayi tidur sekitar 16 jam sehari. Lalu yang ke-9, memberikan ASI. Nah, setelah bayi lahir itu kan dia langsung IMT, yaitu inisiasi menyusu dini, di mana sang bayi tersebut mencari puting susu ibunya, sehingga itu pertama kalinya bayi tersebut memasukkan kotak langsung dengan sang ibu. Nah, pada bulan pertama itu biasanya bayi meminum susunya itu sekitar 8-12 kali per hari. Nah, lalu kalau misalnya saat bayi tersebut umur 1-2 bulan, biasanya berkurang sekitar 8-9 kali per hari. Apakah di sini Ibu ingin bertanya dan sudah paham? Paham, Sus. Terima kasih banyak, Sus, atas informasinya. Kalau gitu, makasih ya, Bu, sama-sama juga. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin ke ruangan saya untuk kembali bertugas.
Kalau gitu permisi ya Bu, selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama Ibu.